Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ada yang mau mimpin doa? Boleh dulu saya. Ya, silahkan. Oke teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Meskipun sekarang kita di rumah aja, tapi bukan berarti kita untuk selalu bermalas-malasan untuk beraktivitas seperti biasanya. Tetap menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, menjauhi kerumunan, terus menjaga jarak, membawa hand sanitizer, dan mengikuti peraturan protokol kesehatan yang lain. Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran buat semuanya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, Bu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Edina Putri hadir, Stana Nafisa hadir, Hairani Azahra hadir, Belami hadir. Alhamdulillah hadir semua. Nah, ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita membahas tentang apa? Tentang sistem koordinasi, Bu. Betul. Nah, sebelum kemarin juga kita sempat menyinggung tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, kalian bisa dibuka pada slide selanjutnya. Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu kalian harus mampu menguraikan pengertian tentang sistem reproduksi manusia, terus struktur alat dan fungsi hormon pada manusia, yaitu pada laki-laki dan perempuan, dan juga kalian harus menelaah tentang fungsi hormon dan tahapan pada spermatogenesis dan oogenesis. Nah, buka lagi slide selanjutnya. Ada yang tahu nggak apa artinya sistem reproduksi? Aku, Ya, Bu. Stana. Jadi sistem reproduksi ini merupakan suatu proses biologis individu untuk menghasilkan individu baru atau meneruskan keturunan. Nah, iya betul. Nah, setelah itu ada yang tahu nggak tujuan kita bereproduksi atau fungsi kita bereproduksi itu apa? Aku tahu, Bu. Apa? Siap. Untuk mendapatkan keturunan. Ada lagi? Aku. Apa? Untuk menciptakan individu baru. Ya, ada lagi? Aku. Ya? Untuk mempertahankan ke generasi selanjutnya. Ya, ada lagi? Ada, Bu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melestarikan jenisnya. Betul. Jadi betul semua ya. Jadi fungsinya itu kita bereproduksi itu untuk mendapatkan keturunan yang baru, untuk melestarikan jenis baru, untuk memenuhi kebutuhan biologis. Buka slide selanjutnya. Tadi kan sistem reproduksi manusia itu dibagi menjadi dua, ada laki-laki dan ada yang untuk perempuan. Nah, alat reproduksi pada laki-laki itu apa aja? Laki-laki. Ya, pada laki-laki alat reproduksinya apa aja? Skrotum. Ya, Rani apa aja? Skrotum. Ya, Testis. ya. Sama saluran reproduksi. Betul, jadi ada skrotum, ada testis, ada saluran reproduksi, ada kelenjar aksesori, dan penis. Nah, untuk skrotum sendiri ada yang tahu nggak artinya apa? Skrotum. Ya, Putri bisa menjelaskan? Bu. Ya, Skrotum merupakan tong longgar dari kulit, fascia atau selaput pembungkus otot, dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. betul. Jadi skrotum itu jadi intinya adalah si pembungkus dari testis sendiri. Nah, di dalamnya itu mengandung ada otot dartos. Nah, yang berfungsi berkontraksi dan sebagai respon terhadap suhu yang ada di sekitarannya. Jadi untuk melindungi si testis itu dari kayak suhunya misalkan dingin, dia bisa menyeimbangkan si skrotumnya. Nah, terus untuk testis ada yang tahu artinya apa? Bentar, Bu. Aku, Bu. Apa?
Jadi kayak sepasang organ lunak yang berbentuknya oval dengan ukuran panjangnya 4-5 cm dan diameternya 2,5 cm. Betul. Nah, itu di testis itu ada sel-sel yang ada di dalamnya. Sel-selnya apa aja? Aku Bu, Iya, Bella. ada sel-sel batang atau spermatogonium, Iya. ada sel-sel Sertoli, Iya. sama sel Leydig. Nah, betul. Ya, jadi di dalam testis juga mengandung banyak sel-sel, yaitu ada sel Sertoli, ada sel Leydig. Nah, kalau sel Sertoli itu yang nanti akan memberikan nutrisi kepada spermatozoidnya untuk berkembang dan menghancurkan sel-sel germinativum yang gagal bereproduksi. Nah, kemudian ada sel Leydig juga untuk menyekresikan hormon androgen seperti testosteron dan dihidrotestosteron. Nah, selanjutnya kan ada saluran reproduksi. Di saluran reproduksi itu ada apa aja? Kalian tahu nggak? Aku tahu Bu, Apa? ada epididymis, Ya. terus ada saluran ejakulasi, Hmm. ada saluran vas deferens sama uretra. Nah, yang kalian paling sering dengar di saluran reproduksi itu apa? Uretra. Betul. Nah, uretra sendiri itu yaitu saluran kelamin dari kantong semen dan saluran untuk pembuangan urin dari kandungan kemih ke ujung penis. Nah, jadi si uretra itu adalah alat yang berfungsi untuk melakukan saluran pembuangan urin ya dari saluran ejakulasi. Nah, selanjutnya tadi ada kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori ada apa aja di situ? Vesicula seminalis, Iya. kelenjar prostat, Iya. dan kelenjar Cowper atau bulbouretral. Nah, jadi di kelenjar aksesori juga ada kelenjar-kelenjarnya kayak vesicula seminalis itu yang berfungsi menghasilkan cairan kental yang bersifat basah yang kaya akan fruktosa yang berfungsi untuk melindungi sperma nanti yang akan dikirimkan ke ovariumnya perempuan. Nah, terus juga ada kelenjar prostat yang terletak di bawah kandung kemih yang berfungsi menghasilkan cairan basah atau menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas sperma. Nah, dengan pH-nya yang sangat lumayan tinggi. Nah, ada kelenjar Cowper juga itu yang berfungsi untuk pelumasan ya, yang bersifat basah dan mengandung mukus atau lendir. Nah, tadi yang terakhir itu di alat reproduksi ada penis. Nah, di penis itu ada 3 bagian. Ada apa saja? Akar, Iya. badan, dan glans penis. Ya, betul. Nah, tujuan dari penis ini juga kan sebagai organ populasi. Jadi ini alat vitalnya laki-laki. Sampai sini, sampai alat reproduksi ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup Bu. Cukup. Oke, kita lanjut ya ke hormon kelamin laki-laki. Nah, hormon laki-laki ini yang kalian sering dengar hormon apa? Testosteron. Betul. Ada lagi nggak? Selain hormon testosteron. Androstenedion. Oh, iya. Inhibin. Ada lagi? Hidrotestosteron. Ya, ada lagi nggak? Ada lagi? Inhibin bukan? Ya, inhibin. Betul. Nah, jadi di hormon laki-laki itu ada 2, ada hormon testiskular sama hormon hipofisis. Nah, hormon testiskular itu meliputi testosteron, androstenedion, ada dihidrotestosteron, ada inhibin sama protein. Nah, kalian bisa baca nanti lebih lengkapnya di materi kalian masing-masing ya. Nah, kemudian di hormon hipofisisnya juga ada FSH atau follicle stimulating hormone, itu yang berperan untuk spermatogenesis. Nah, nanti ketika spermatogenesis itu berlangsung, hormon yang paling berfungsi itu di hormon hipofisis ini adalah FSH. Nah, kalau di hormon testiskular itu yang paling berfungsi itu adalah testosteron. Jadi nanti hormon ini akan menyatu dengan si hormon perempuan, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nanti ketika hormon ini berfungsi dengan baik, maka berjalannya reproduksi pun berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya untuk alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita ada apa aja? Ovarium. Betul. Ada lagi? Tuba Fallopi. Benar. Ada lagi? Uterus. Uterus. Benar. Ada lagi? Vagina. Terus yang terakhir? Vulva.
vulva, betul. Nah, udah nggak asing ya kalian mendengarkan alat-alat reproduksi itu. Nah, pertama yang ovarium. Yang ovarium itu ada tahu nggak artinya apa ovarium? Nggak ada. Nah, ovarium itu merupakan tempat oogenesis untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, jadi di ovarium ini nanti sperma dan ovumnya akan diproses untuk pembentukan si janinnya. Nah, dari ovarium juga punya struktur-strukturnya, yaitu ada tuba falopi, ada tadi uterus, ada vagina, ada vulva. Nah, dari ketiga struktur itu harus berfungsi dengan baik, karena kalau misalkan nanti ada sesuatu di alat reproduksinya itu akan sangat membahayakan bagi si perempuannya. Itu bisa nanti akan menyebabkan mandul atau si ovariumnya itu bisa kena penyakit kayak kanker ovarium atau kanker serviks. Nah, kalau misalkan itu gak dijaga dengan baik-baik, itu akan membahayakan kesehatan si perempuannya. Nah, selanjutnya untuk uterus sendiri itu punya 3 bagian dan mempunyai dinding. Nah, dindingnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Bu. Iya, Putri? Perimetrium, Iya. myometrium, Iya. endometrium. Betul. Nah, kalau endometrium itu fungsinya untuk apa? Sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Betul. Jadi endometrium ini alat yang paling berperan di dalam uterus, karena selain pembentukan atau pertumbuhan janin, itu juga sebagai implantasi zigot yang dikirimkan dari tuba falopi tadi. Tuba falopi tadi itu adalah saluran yang nanti bakalan dilewatin dari si pria yang berisi sperma yang akan jadi. Nah, selanjutnya itu vagina. Vagina itu adalah merupakan alat yang paling vital ya, dan itu merupakan organ populasi kita sebagai perempuan, dan merupakan jalan aliran menstruasi untuk keluarnya darah tersebut, dan sebagai jalannya lahir bayi. Nah, untuk vulva bisa kalian cermati lagi sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada hormon kelamin wanita juga. Hormon kelamin wanita ini ada banyak ya. Yang paling kalian dengar itu hormon apa? Estrogen. Selain itu ada lagi? Progesteron. Progesteron. Ada lagi nggak? Yang lainnya asing. Oh, yang lainnya asing. Berarti jarang didengar ya? Jarang kalian dengar. Berarti yang paling kalian dengar itu estrogen atau progesteron. Nah, seperti yang tadi Ibu terangkan tadi, hormon kedua ini sangat berkaitan erat dengan hormon pada laki-laki, yaitu testosteron dan dihidrotestosteron, juga FSH. Nah, hormon estrogen ini juga berpengaruh untuk pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mame, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan nanti sperma itu masuk ke uterus dengan lancar, serta pada proses kelahiran juga nanti yang akan sangat membantu. Nah, yang kedua itu ada progesteron. Nah, progesteron itu yang nanti dihasilkan dari ovarium dalam bentuk corpus luteum dan plasenta, yang berfungsi untuk persiapan implantasi zigot, terus nanti menghambat kontraksi uterus, itu nanti merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar yang dari luar, kayak misalkan di kelenjar mamae dan sebagainya. Nah, untuk yang hormon-hormon selanjutnya bisa kalian pelajari lagi nanti sendiri di rumah. Nah, untuk selanjutnya ada tadi tahapan pada gametogenesis laki-laki dan perempuan. Buka slide selanjutnya. Itu ada sebuah video, silahkan kalian simak terlebih dahulu videonya ya. Nanti Ibu akan kasih tugas tentang itu. Gimana tadi videonya? Cukup ngerti kan? Ngerti, Bu. Nah, ini Ibu akan memberikan kalian tugas
Nanti ini tugasnya ada tugas individu sama tugas kelompok. Nanti ibu sudah menentukan kelompoknya. Nanti ada 2 kelompok, kemudian nanti tugas kelompoknya dipresentasikan ke depan, sementara tugas individunya nanti dikumpulkan dan direview sebelum kita pulang ya. Ini kelompok pertama. Ini kelompok 2. Ini tugas individunya. Kalian kerjain tugas individunya dulu, nanti kalau sudah dikumpulkan 5 menit cukup? Cukup, insya Allah. Ya. Silahkan mengerjakan. Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah, dikumpulkan lagi sini. Selanjutnya ini ibu sudah menyiapkan karton yang terdiri dari 2 karton. Yang tadi tugas kelompoknya sudah dibaca. Terus mau ngapain tadi? Ya. Buat apa? Proses spermatogenesis, proses. Betul. Jadi nanti ini karton kelompok kedua, ini kelompok pertama. Jadi nanti itu petunjuk pengerjaannya itu adalah setelah kalian memahami video yang tadi, silahkan kalian gambar kembali proses spermatogenesis dan oogenesis itu terjadinya seperti apa. Jika sudah selesai, nanti dipresentasikan ke depan, dijelaskan kepada teman-temannya bagaimana proses itu terjadi. Baik, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit cukup untuk menggambar? Cukup, Bu. Insya Allah cukup ya. Baik, silakan mengerjakan dan diskusi kepada kelompoknya. Sudah selesai? Sudah. Ada yang mau presentasi ke depan duluan? Kelompok apa? Boleh. Kelompok mana? Ya, kelompok spermatogenesis. Oke. Yuk, silakan. Mari.
sudah semua ya tadi kalian presentasi. Paham nggak? Masih paham nggak? Atau masih ada yang belum paham tentang tahapan spermatogenesis atau oogenesis? Paham. Sudah paham. Nah, Insya Allah paham. sebelum kita pulang, Ibu tadi kan bilang akan mereview hasil pengerjaan kalian. Ini Ibu periksanya secara acak ya. Jadi temannya itu akan mengoreksi punyanya temannya sendiri. Nah, sambil kita mengingat-ingat lagi tadi materi yang sudah dijelaskan. Oke ya. Tadi nomor 1 itu jawabannya apa? Budi. Budi. Oh ya. B. B ya, betul. B. Nomor 2. Dodi. Nomor 2 D. Betul. Nomor 3 A. Ayam. 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 Betul. Nah, yang nomor 4 Nomor 1. itu gambar apa nomor 4? Kalian tahu nggak? Gambar ini. Gambar ini. Apa sih? Apa? Aduh, lupa Bu namanya. Ayo, ada yang masih ingat tadi? Gambar apa? Tuba Falopi bukan, Bu? Betul, gambar tuba Fallopi. Tadi tuba Fallopi itu apa? Tempatnya apa? Saluran pada alat reproduksi wanita. Benar. Nah, yang nomor 5? C. Nomor 5 C. Seluler seksual. Betul. Nah, sekarang yang keuraian mandirinya kita periksa bareng-bareng ya. Dibaca dulu soalnya. Soalnya apa? Ada yang mau baca soalnya? Iya. Sebutkan alat-alat reproduksi pada pria. Jawabannya? Jawabannya ada skrotum, ada testis, dan penis. Betul semua yang temannya kalian jawab. Betul. Nomor 2 ada yang mau baca soalnya? Sebutkan fungsi dari hormon testosteron. Apa aja? Jawabannya untuk diferensiasi saluran kelamin internal dan genitalia luar, dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pemeliharaan ciri-ciri seks puber. Betul. Jadi fungsi hormon testosteron itu untuk berdiferensiasinya saluran kelamin internal dari genitalia luar. Jadi udah paham semua ya Pak materi pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Bila sudah cukup, dikumpulkan kembali. Betul. Alhamdulillah pada pembelajaran siang hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.